Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ini, channel pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Alhamdulillah, Bapak harapkan kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas materi makna kandungan surat At-Tin. Namun sebelum kita membahas materinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak silahkan siapkan bukunya. Kalian bisa membuka halaman 6 pada buku yang sudah Bapak share di grup. Atau kalian juga bisa membuka materinya di LKS. Tentu kalian bertanya-tanya, mengapa surat ini dinamakan dengan surat At-Tin? Ada yang tahu kenapa surat ini dinamakan dengan surat At-Tin? Ya, betul. Surat ini dinamakan At-Tin karena diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama. Apa itu arti At-Tin? At-Tin sendiri adalah nama buah, yaitu buah At-Tin. Surat At-Tin sendiri merupakan surat ke-95 di dalam Al-Quran. Berapa ayat? Jumlahnya 8 ayat dan termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Nah, di bawah ini, gambar apakah ini? Betul, ini adalah gambar buah tin. Di sebelah kiri itu gambar buah tin, di sebelah kanan itu gambar buah zaitun. Kita lanjut ke materi inti, yaitu tentang kandungan surat At-Tin. Kita akan bahas kandungan surat At-Tin ini ayat per ayat. Dimulai dari ayat pertama. Tadi ayat pertama itu membahas tentang buah tin dan buah zaitun. Ternyata bukan tanpa manfaat ya. Allah menciptakan buah tin dan buah zaitun, banyak sekali manfaatnya. Di sini disebutkan tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat. Contohnya untuk mengencerkan dahak, memperhalus fisik, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Kemudian zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Itu kandungan surat At-Tin yang pertama. Kandungan surat At-Tin yang kedua. Surat At-Tin yang kedua ini membahas tentang Gunung Sinai. Bisa dilihat di terjemahnya ya. Lalu di manakah Gunung Sinai itu? Nah, di sebelah kanan ada gambar Gunung Sinai. Di sini Gunung Sinai itu disebutkan tempat Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Keberadaan Gunung Sinai itu ada di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung ini memiliki tinggi 2285 meter. Dikenal juga dengan nama Jabal Musa atau Gunung Musa karena gunung ini tempat pertama kali Nabi Musa menerima wahyu. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Bisa dilihat lagi ya terjemahnya. Ayat yang ketiga ini membahas kota yang aman, Baladil Amin. Kota yang aman di sini yang dimaksud adalah kota Mekah. Di gambar di sebelah kanan, kota Mekah ini kerap kali dikunjungi oleh orang yang hendak umroh dan melaksanakan haji. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Makanya disebut dengan kota yang aman atau Baladil Amin. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat disebutkan bahwa Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Manusia berbeda dengan makhluk lain. Manusia itu memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Kemudian anggota tubuh manusia juga serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia, walaupun manusia itu sempurna, tetapi bisa turun derajatnya menjadi hina.
Karena apa? Karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan Allah melalui Rasulnya. Jadi walaupun manusia merupakan sebaik-baik ciptaan, bisa menjadi hina derajatnya kalau dia melanggar aturan Allah. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang melaksanakan amal soleh dan orang yang beriman akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Bagaimana contoh orang yang beriman dan beramal soleh? Perhatikan gambar di bawah ini. Contoh orang yang beriman dan beramal soleh bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, beribadah kepada Allah. Di gambar yang kedua, gemar bersedekah. Dan yang gambar yang ketiga, ikhlas menolong. Kalian ingin disebut sebagai orang yang beriman dan beramal soleh? Salah satunya bisa dengan melakukan perbuatan yang ada di dalam gambar di bawah ini. Ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh ini Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada pembalasan bagi manusia. Pembalasan dalam hal apa? Pembalasan dalam perbuatan baik dan buruk. Di dalam surat yang lain disebutkan, sekecil apapun perbuatan baik, Allah akan membalasnya. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun perbuatan jahat, perbuatan dosa, Allah akan membalasnya. Tinggal sekarang kita mau melakukan perbuatan yang mana. Dan ingat, di hari kiamat nanti Allah akan memberikan balasan. Terakhir, ayat ke-8. Di ayat yang ke-8 disebutkan Allah adalah Tuhan yang Maha Mengetahui, sebaik-baik pencipta dan pengatur segala urusan. Allah memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Nah, itu dia anak-anak, pembahasan tentang kandungan surat At-Tin. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada hal yang kurang kalian pahami, bisa kalian menanyakannya melalui WhatsApp ya, atau juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang ada di video ini. Demikian pembahasan tentang kandungan surat At-Tin. Bapak mohon maaf jika dalam penjelasannya masih ada hal-hal yang kurang kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan kembali bertemu dalam pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.